Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak ibu yang solehah, yang hebat. Hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu terkait PPh pasal 26. Sebelum masuk ke materi inti, Ibu akan memaparkan terlebih dahulu apa-apa saja yang akan kita pelajari terkait PPh pasal 26. Yang pertama adalah kita akan mengetahui tentang pengertian PPh pasal 26 itu sendiri. Yang kedua adalah kita akan mengetahui tentang subjek dan objek PPh pasal 26. Yang ketiga, kita akan mengetahui tentang tarif PPh pasal 26. Dan yang terakhir adalah kita akan mengetahui mekanisme perhitungan PPh pasal 26. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian PPh pasal 26. Apa sih PPh pasal 26 itu? Nah, ternyata PPh pasal 26 menurut Undang-Undang Perpajakan adalah pajak penghasilan yang mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, selain bentuk usaha tetap. Jadi singkatnya adalah PPh pasal 26 itu dikenakan untuk wajib pajak luar negeri atau WNA yang memiliki penghasilan di Indonesia. Seperti itu. Nah, siapa saja nih yang akan menjadi pemotong PPh pasal 26? Yang pertama adalah badan pemerintah. Yang kedua adalah subjek pajak dalam negeri. Yang ketiga adalah bentuk usaha tetap. Yang keempat adalah penyelenggara kegiatan. Yang kelima adalah perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Dan yang terakhir adalah pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 26. Jadi pada intinya untuk pemotong pajak PPh pasal 26 ini adalah mereka-mereka yang diwajibkan atau dibolehkan untuk memotong pajak dari WNA yang memiliki kaitan atau interaksi antara wajib pajak luar negeri. Jadi kalau misalnya interaksinya terjadi antara penyelenggara kegiatan nih sama WNA, berarti si penyelenggara kegiatan inilah yang wajib memotong PPh pasal 26 atas wajib pajak luar negeri tersebut. Atau misalnya badan pemerintah nih yang ada kaitan interaksinya sama wajib pajak luar negeri, berarti badan pemerintah lah yang akan yang akan memotong PPh pasal 26 bagi WNA tersebut. Seperti itu. Next, selanjutnya kita akan bahas terkait objek PPh pasal 26. Ragamnya lumayan banyak dan hampir mirip dengan PPh pasal 23. Tapi jangan terkecoh karena kita sudah tahu fokusnya, subjek PPh pasal 26 ini adalah wajib pajak luar negeri. Walaupun objeknya hampir sama dengan objek PPh pasal PPh lainnya, yang harus kita fokuskan adalah objek ini hanya bisa dipotong ketika subjeknya adalah wajib pajak luar negeri atau WNA. Oke, objek PPh pasal 26 yang pertama adalah terkait dividen, terkait bunga, terkait royalti dan sewa. Nah, sewa di sini juga sama ya seperti PPh pasal 23. Sewa selain bangunan dan tanah. Kemudian ada imbalan jasa. Imbalan jasa itu seperti kita warga negara Indonesia atau negara Indonesia mempekerjakan WNA. Nah, itu kan kita menggunakan jasa.
WNA tersebut di dalam negeri. Nah, namanya imbalan jasa. Kemudian hadiah dan penghargaan, kemudian ada pensiun dan pembayaran berkala, premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, dan keuntungan karena pembebasan hutang. Ini kelompok yang pertama. Nah, untuk kelompok objek PPh pasal 26 yang pertama, tarif pajaknya simpel sekali. Cukup penghasilan bruto dikali 20%. Misalnya penghasilan brutonya itu berasal dari dividen nih. Dividennya misalnya 10 miliar. Tinggal dikalikan dengan 20%. Seperti itu. Atau misalnya hadiah dan penghargaan. Hadiah penghargaannya misalnya 1 miliar, berarti 1 miliar tersebut kita anggap sebagai penghasilan bruto dan langsung dikalikan saja dengan tarif 20%. Itu untuk kelompok pertama, objek dan tarif pajak PPh pasal 26. Adapun untuk kita langsung ke contoh kasus supaya kalian bisa langsung paham. Nah, yang pertama yang akan Ibu bahas adalah seorang atlet bulu tangkis Cina, Chong Wei, berhasil memenangkan kejuaraan dalam Indonesia Open dan memperoleh hadiah sebesar berapa ya ini? Hadiahnya sebesar 100 juta. Atas penghasilan Chong Wei tersebut, berapakah PPh pasal 26 yang dikenakan untuknya? Nah, karena hadiah dan penghargaan masuknya kategori objek PPh pasal 26 kelompok 1, tarifnya itu sangat gampang. Ya, tinggal kita kalikan berapa penghasilan brutonya, kemudian kalikan 20%. Karena tadi penghasilan yang diterima oleh Chong Wei sebagai peserta kegiatan lomba dan memenangkan hadiah senilai 100 juta. 100 jutanya itu kita anggap sebagai penghasilan bruto. Nah, tinggal dikalikan dengan 20%. 100 juta dikali 20% hasilnya adalah 20 juta. Nah, 20 juta inilah yang wajib dipotong atas hadiah yang diterima oleh Chong Wei. Siapa pemotongnya? Bisa penyelenggara kegiatan Indonesia Open atau badan pemerintah. Pokoknya yang berkaitan dengan WNA tersebut, si Chong Wei ini ya. Jadi Chong Wei bawa hadiahnya yang udah bersih dipotong PPh pasal 26 itu adalah 80 juta. 80 juta dari mana, Bu? 100 juta dikurangi PPh pasal 26, 20 juta, yaitu 80 juta. Itu terkait contoh kasus 1 tentang hadiah dan penghargaan.